Cerita hikmah dan keajaiban iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang keempat dari 6 rukun. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Seluruh rasul mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindari dari sifat tercela. Mengimani Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tanpa alasan di samping karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, makin sempurna imannya. Orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala akan sempurna keimanannya, sebab beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Orang yang betul-betul beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala akan terdorong untuk menjadikan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh dalam kehidupannya. Sebab beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar wajib dipercayai saja, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang baik untuk kita semua dan harus kita contohi. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya memiliki sifat sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala akan sendirinya terdorong untuk melakukan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang dalam Rasulullah, Anda memiliki contoh yang baik bagi mereka yang menginginkan Allah dan hari lainnya, dan Allah banyak menyebutkan, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan yang kelima, cintailah para rasul dengan mengikuti dan mengamati ajaran-ajarannya. Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, jika kalian mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi kalian. Hai orang-orang Mekah, dan ampunilah dosa-dosa kalian. Dari surah Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepadanya.
pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahnya, sama dengan orang-orang yang menyembahnya. Surah Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.